Google dan kepercayaan masing-masing kapan ini selesai. Ya, saya bilang, kalau ini kadang bisa 30 menit, kadang bisa 10 menit selesai, dan kawan-kawan. Sebentar, saya stop dulu. Saya interrupt dulu, saya refresh dulu. Google Colab kelebihannya kalau kalian nge-refresh-nya baru, kalian nggak perlu ngejalanin dari atas lagi. Tapi kalau udah ditinggal sehari, kalian jalanin dari atas. Kayak gitu. So. Kita jalan lagi. Ya udah, sebentar saya ambil air putih dulu. Beneran ini bakal nunggu, tapi nggak tahu sih berapa lama deh. Ya udah, ceritanya udah dapet lah ya, akurasinya sekian. Ini bakal bener-bener nunggu nih. Bakal bener-bener nunggu proses trainingnya berapa lama. Saya nggak tahu, bisa 10 menit kah, 20 menit kah. Seharusnya nggak lama ya. Tapi ya udah, bismillahirrahmanirrahim. Ini yang disebut fase training data. Di sini AI kalian belajar dengan dataset yang kalian berikan, dengan validasi apa yang kalian berikan, dengan berapa kali pengulangan belajar yang diperbolehkan, dan target ekspektasi akurasi apa yang kalian inginkan. Ya. Ini emang begini, biarin aja jalan sendiri. Nah, training satu pertama berhasil. Akurasi yang pertama 0,63, akurasi validasinya 0,75, tinggi. Tapi ini masih belum selesai, kita ulang terus. Target kita 0,85. Gitu. Dan ya silakan ya imagination sendiri berapa lama saya mau. Oke, kita asumsikan dapat aja ya. Lama nunggunya, bisa sampai berapa kelar sekalian nunggu. Nah, misalkan kita udah selesai nih, akurasinya oke, udah 85, misal. Kayak gitu. Ya udah, kita udah berarti udah selesai tuh, dapat model yang kita inginkan. Kita udah dapat model AI yang kita inginkan gitu. Nah, sekarang misalnya, oke, kita mau lihat nih, ini optional by the way, ini optional. Tapi kalau kalian tulis paper, biasanya wajib dijalanin. Yaitu pakai Matplotlib yang tadi saya kita import, gunanya buat gambar grafik ini. Di Python itu ada library untuk gambar grafik model kayak gini. Namanya Matplotlib. Ini nih. Matplotlib ASPLT kita singkat. Kayak gitu ya. Terus ya masih training. Nah, terus ya udah kita pakai plt.plot history akurasi. History itu apa ini history? Nah, terus history variable ini kita ambil variable history akurasi. Kayak gitu. Ini kalau history kita print, dia punya semacam apa ya? Key and value. Dia bentuk hampir kayak JSON gitu kan, key and value. Nah, key-nya kita ambil akurasi. Berikutnya kita ambil key, berikutnya validasi akurasi. Lalu kita beri model ini nih, judul title plot kita namanya model akurasi. X label kita namain akurasi. Y label, X label kita namain epoch atau perulangan. With legend-nya legend akurasi sama validation akurasi. Lalu kita hit show. Nah, kalau kita jalanin muncul grafik ini. Nah, yang biru itu adalah validasi akurasi. Yang orange itu adalah validasi akurasi. Yang kita harapkan adalah validasi akurasinya yang lebih bagus. Karena kan realitanya kita mau pakai validasi kan. Kayak gitu. Nah, training akurasi itu punya kecenderungan bakal naik terus. Jadi saya nggak terlalu mikirin training akurasi. Kecenderungannya dia adalah akurasinya bakal naik terus. Karena setiap dilatih, kepintarannya makin naik. Nah, tapi validasi akurasi nggak kayak gitu. Tuh, kadang-kadang dia turun, kadang-kadang dia naik, kadang-kadang dia turun, kadang-kadang dia naik. Nah, selama kalau kalian lihat grafik trennya itu masih naik dengan akurasinya itu kan kalau ini aja udah di atas, aslinya itu udah di atas 8,5. Ini kan saya stop kan di 85, ini udah 85. Kayak gitu. Nah, artinya model menurut saya asumsi titik optimum itu di sini di 85. Tapi kalau kalian lost, nanti kalian bisa ngelihat akurasinya sempat naik atau turun di mana. Nanti saya kasih lihat. Nah, ini artinya apa? Akurasinya versi trend itu sekian, akurasi pakai validasi itu sekian. Oke, kita udah dapat nih akurasi model kita. Nah, sekarang kita lihat model loss. Model loss itu apa? Minus atau lebih tepatnya tingkat kesalahan. Berapa banyak kesalahan
antara AI kita dengan gambar yang kita pakai buat training dan validasi, itu tingkat kesalahan loss-nya itu berapa persen. Gitu. Sama caranya makanya PLT History Possible Validation Loss. Jadi data yang loss atau yang hilang. Nah, di sini titik ininya. Nah, model loss kalau training itu pasti turun. Training itu rata-rata bakal tepat. Tapi kan yang kita inginkan yang validasi. Gara-gara kan itu data realitanya. Di sini tuh trennya setelah turun, naik, malah melonjak ke atas, terus turun ke 0,4. Nah, artinya kenapa? Kalau kalian bikin training kebanyakan, nanti kasusnya bisa kayak gini nih. Naik, turun, malah bukannya makin ke bawah, makin ke atas. Kalau udah akurasi ininya ke atas, loss-nya makin tinggi, artinya saya udah bisa bilang modelnya jelek, bahasa kasarnya gitu. Karena model baik gimana? Akurasinya tinggi, perbandingan trend sama validation akurasinya seimbang, dan loss-nya itu cenderung turun. Oke? Dan satu lagi, usahakan kalau bikin model training, loss-nya di bawah 1.0. Nih, kalau udah di bawah 1.0, semakin ke bawah loss-nya semakin kecil, menuju ke 0, model kalian tuh sama aja hampir mendekati sempurna. Kayak gitu. Di sini kasusnya model saya itu kurang lebih 0,5-an lah ya, 0,5-an ininya untuk yang validasinya 0,5-an. Artinya udah cenderung bagus modelnya. Kalau udah, ya udah deh. Sisanya ini komplementari. Kalian udah bikin model, kalian udah bikin trainingnya. Ketika model udah selesai, AI udah jadi. Sisanya kalian mau apain? Kan kalian udah bikin modelnya. Modelnya mau kalian apa? Mau kalian save sebagai apa? Misalkan sebagai file WB, terus model file PB, atau enggak model file H5, keras file, kayak gitu. Kayak saya ini di bawah, saya yang bikin model, saya lakukan training, udah saya save, saya jadiin JavaScript. Modelnya saya jadiin JavaScript. Jadi modelnya, nih, KFJS. Aslinya nama filenya itu adalah H5. H5 itu extension keras file. Saya convert jadi TensorFlow.js. Saya jadiin JavaScript. Atau kalian jadiin Python, istilah. Jadiin sesuatu. Terserah. Pokoknya sampai tahap ini sampai tahap model training dan history, itu udah selesai. Sisanya tinggal kalian variasiin aja. Misalnya kalian bikin aplikasi real-time face application berdasarkan web, berarti kalian convert ke yang bisa dijalanin di web modelnya. Misalkan kalian pakai Android, real-time detection something yada-yada, dan dia file menerimanya misalkan .h5, ya udah langsung convert ke H5. Terserah kalian mau pakai model itu buat apa. Itu kembali ke aplikasi kalian masing-masing seperti apa. Ini udah loop, ini udah selesai. Cuman 10 loop, woy. Mantap kan? Wih, mantap. Cuman 10 loop. Dari 35, 10 kali loop udah selesai. Dapat target 80. Akurasinya 88, file akurasinya 88. Berarti akurasinya 88%. Kurang mantap apa kan? Iya, ini udah serius. Ini basic banget, pakai gampang. Gitu. Jadi saya udah bikin model dengan akurasi ketika akuratan tuh sekitar 88%. Gitu. Ini kita jalanin lagi nih. Saya yang baru, model baru. Kan? Titiknya optimum sekali. Titik. Kak, dengan model sama dengan training yang ini hasilnya bisa beda nggak? Pokoknya kayak dua hal sama, hasil trainingnya bisa beda nggak? Jawabannya bisa. Tapi nggak jauh-jauh juga hasilnya. Kayak gitu. Kayak fluktuatif garisnya bisa beda, tapi hasil ending-endingnya sama. Terus loss-nya bisa. Juga sama. Kan ini model bagus nih. Lebih bagus hari ini sih kemarin dong. Oke, ya udah deh. Ini basically what will you learn on deep learning atau AI in general. Dapat olah data, download data, ekstrak data, bersihin data, pisah datanya antara training atau validasi, lakukan training dataset, buat model dataset, training dataset, dan dapatkan hasil. Itu garis besarnya membuat AI-nya. Sisanya gimana ya? Silakan implementasi sendiri mau pakai Python, JavaScript. Ini contoh saya gambar-gambar doang. Ini yang FAIR 2013. Kalau FAIR 2013, kalau ini kan isinya gambar. Kalau FAIR 2013 ini isi filenya nih, saya buka.
isi filenya tuh pixel, angka, bukan gambar. Makanya nggak bisa pakai trend generator. Kita tentuin width sendirinya berapa, pixelnya diubah ke list, kita tentuin array X-nya berapa, Y-nya berapa, array koordinatnya berapa, terus min-nya berapa, standar deviasinya berapa, berapa dataset yang buat training, berapa dataset buat validasi. Nah, ini sampai berapa layer tuh lu lihat sendiri. Terus saya bikin 2 model. Nah, saya pakai model kedua. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa ya adalah pokoknya ini sampai 2 juta parameternya. Wow, gede. Ini termasuk overkill jujur aja. Ini termasuk model yang kebesaran. Nggak terlalu optimize. Saya yakin nih, saya bikin model ini akurasinya malah lebih tinggi, tapi saya yakin ada yang bisa lebih bagus lagi daripada saya. Ini overkill banget. Ini kalau di download saya hampir 60 MB ya, by the way. Kalau yang udah sampai parameter 2 juta gitu. Terus ini akurasinya sampai 100 perulangan, saya targetnya 60 berapa persen. Dan sampai ke 100 itu nggak nyampe. Lossnya gede banget. Nah, ini gambarnya. Akurasinya sama sampai 0,67. Nah, lossnya barely di bawah 1. Kan saya bilang syarat bagus itu di bawah 1. Tapi lihat aja saya sendiri, ini satunya iya di bawah 1, tapi itu paling 0,8, 0,9. Ya, do not try this at home lah. Ya, ini termasuk model yang barely safe, barely aman, barely bagus. Nggak saya bilang bagus banget, barely safe. Ada lossnya juga masih gede banget. Itulah kuliah singkat kita mengenai deep learning atau AI in general. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Monggo. Selesai lah kita nih hari kelima materinya ini. Dari yang kita cuma belajar apa itu variabel, apa X sama dengan 10 tambah Y sama dengan 20, sampai begini. Jadi jauh banget ya escalation-nya. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Monggo. Oke, saya tunggu sampai beberapa detik. Ya udah kayak apa? Oke, nggak ada pertanyaan? Oke, saya stop share.